Tunggu, kamu buru amat sih. Mau kemana? Aku mau ketemu Hendra, Mah. Hendra? Ngapain lagi sih kamu ketemu anak itu? Kamu tuh jangan sampai nanti ada yang tahu. Nanti jadi curiga. Nanti ketahuan kalau itu anaknya Hendra. Ya aku juga tahu, Mah. Tapi aku nggak tahu kenapa. Aku tuh ngidam pengen meluk Hendra. Apa mama nggak salah dengar? Ngidam pengen meluk Hendra. Sah. Ini bukan ngidam, Sah. Udah, Sah. Jangan diterusin, jangan diturutin. Ya, tapi, Mah. Udahlah, Sah. Udah. Loh, iki piye toh? Aduh, Jeng Mira. Oh, meluk Mas Yogamu. Ya wis, kono nang kantor. Susul, yo. Ayo. Iya, Bude. Aku jalan ya, Mah. Ya udah, hati-hati. Jangan lama-lama. Jeng Mira ndak boleh gitu loh. Lain kali kalau anakmu hamil, gak boleh dilarang kalau dia lagi pengen apa, ya? Udah, Bude. Saya mau masuk dulu ke dalam. Wis. Nyebelin banget. Aduh Yosi, aduh astaga, sakit banget. Perut mama sakit banget, aduh. Duh gimana dong Mah? Kita udah ngejahatin Bulan lagi. Siapa tahu dia dendam, terus makin memperparah guna-gunanya. Gimana dong Mah? Yosi, kamu tenang aja. Ini mama perutnya besar, bukan karena mama ngejahatin si Wulan. Justru ya, mama mau membuat supaya Wulan itu nggak jahat. Dia harus cabut nih guna-guna ini gara-gara dia nih, makanya perut mama jadi gede. Ya, tapi kalau nggak berhasil gimana? Masa harus begini terus ya? Kan malu. Gimana ya, Yosi? Mama menderita banget nih. Mama sih ngeyel, kan udah dibilangin jangan kayak gitu sama Bulan. Aisyah? Bu, ibu kenapa nangis? Bu bentar. Ibu kenapa? Kok itunya memar sih? Enggak, Aisyah. Ibu nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa gimana sih, Bu? Itu tuh memar. Cerita sama Aisyah kenapa, Bu, sebenarnya? Tadi ibu ketemu sama Bu Indah. Bu Indah nuduh ibu kalau ibu udah ngedukunin dia sampai dia sakit. Bahkan dia maksa ibu untuk ke rumah dukun itu. Padahal ibu udah bilang ibu nggak guna-guna dia, tapi dia nggak percaya. Dia tetap aja nuduh ibu. Bu Indah itu benar-benar keterlaluan ya, Bu. Lebih baik sekarang ini, kita ke kantor polisi dan membuat laporan. Nareha, ibu mohon jangan, Nareha. Tadi Bu Indah sempat ngancam ibu. Katanya dia akan mencelakai Pelangi. Oh, Bu, gimana kalau yang dibilang sama Bu Indah itu benar? Berarti keadaannya Pelangi sekarang dalam bahaya, Bu. Aisyah, kamu tenang aja, Aisyah. Di sana kan ada Asanti, ada Yoga. Ibu yakin Yoga pasti akan melindungi Pelangi. Bu Indah benar-benar jahat ya. Lihat aja nanti, kalau aku udah berhasil menguasai perusahaan yoga, Bu Indah pasti akan mendapat pelajaran. Tunggu dan lihat aja nanti. Hendra mana ya? Syah, loh kamu ngapain di sini? Aku... Enggak. Masa aku tiba-tiba ngidam pengen meluk kamu? Biar gimana, yang ada dalam kandungan Sasha itu anak aku juga. Lebih baik aku biarin aja Sasha seperti ini. Ih, nyebelin banget sih. Aku kan pengennya meluk Hendra, bukan Yoga. Makasih ya, Ga. Akhirnya aku udah bisa pelukan sama kamu. Dan aku yakin bayi di dalam perut aku akan lebih tenang karena aku udah dapat pelukan dari kamu. Aku pulang ya. Oh, Hendra mana sih? Sasha, kamu ngapain di sini? Sasha.
Ngeselin banget sih. Masa aku tiba-tiba pengen meluk kamu? Kalau gitu, alhamdulillah Sasha. Itu udah ada tanda-tandanya. Kamu tuh gak bisa nutup-nutupin lagi betapa kamu pengen bersatu sama aku. Ih, gak usah GR deh. Aduh, kenapa aku ngerasa pengen banget meluk Hendra lagi ya? Oh iya. Oke Yoga, gimana menurut kamu? Oke, bagus kok. Oke. Yoga, aku ingin minta beberapa pertimbangan. Coba lihat ini. Nah, lihat. Di sebelah sana sampai ke sebelah sana. Ini digambar ada, lihat titik ini. Aku minta pendapat tentang penguatan fondasi. Dan di sini coba kamu perhatikan, di sini juga perlu pertimbangan. Bagaimana kamu bisa memberikan saran atau apa? Bagaimana? Bagus. Kenapa Yoga, kamu kelihatannya nggak nanggepin aku? Aku tahu kamu nggak percaya sama aku sekarang. Tapi kamu harus yakin bahwa aku nggak akan berkhianat. Aku bisa kamu percaya. Aku ingin proyek ini bisa sukses dan kita masing-masing nggak ada kerugian. Percayalah. Gini. Tadi nggak, menurut saya sebenarnya emang bagus. Cuman yang tadi kamu kan mau nambahin yang ini kan, buat sebelah sini. Boleh aja di sebelah sini dan sebelah situ. Cuman fondasinya harus ditambahin lagi biar lebih kuat. Ya, dengan itu kan pasti semuanya akan berjalan dengan lancar. Aku seneng kalau kamu udah begini. Ini pasti akan lancar. Aku pikir proyek ini bisa lebih baik lagi jika... Tolong, gedungnya rubuh! Tolong! Ada apa ini? Bisa kayak gitu? Bantuin. Kumpulkan semua di sini korbannya. Tolong panggil ambulans, cepat ya. Siapa? Sabar ya Pak. Dikit lagi datang ya. Ada lagi nggak korbannya? Udah. Halo? Begini. Tadi aku minta dikirim ambulans. Apa sudah ada yang Masih ada lagi dikirim? nggak? Bagaimana? Coba cari lagi. Iya, baiklah. Bagus. Itu ambulans sudah ditelepon belum? Sudah ada. Sudah di depan katanya. Ayo, kita Udah angkat mereka. Udah ada. Angkat. Iya, ayo. Kita Ayo, bawa ke angkat. ambulans. Hati-hati. Apa? Maksud kamu Rehan pakai bahan-bahan yang murahan? Nggak mungkin. Iya Yoga, aku udah cek dokumennya. Dan aku menduga ada penggelapan uang. Makanya kecelakaan ini terjadi. Enggak. Hendra, gue minta lu tolong jangan ngasal nuduh ya. Lu coba selidikin dulu semuanya. Kalau emang benar lu ada bukti, baru deh gue percaya. Oke, aku akan segera cari tahu infonya. Dan begitu aku ada buktinya, segera ke situ. Udah langsing lagi, udah bisa lagi nge-gym, bisa yoga, ketemu sama ibu-ibu, nggak bakalan malu deh. Memang kalau orang baik, penyakit tuh nggak mungkin lama-lama. Jeng, Yosi kemana ya? Kok nggak kelihatan? Jeng Mira, tadi tuh Yosi anak saya pagi-pagi udah pergi dibawa sama suaminya. Kerja di Singapura gitulah, nggak jelas kerjaannya pindah-pindah begitu. Tapi nggak apa-apa lah, mereka kan sudah berkeluarga, memang harus sama-sama. Masa pisah-pisah kan nggak baik. Jeng Mira.
Udah kempes ya, Jeng? Iya dong, dia akhirnya sadar, dia insaf. Ternyata guna-guna yang dikirim nggak bisa lagi kena ke saya. Karena kan saya orang baik. Mah. Ada berita di TV tentang proyeknya Yoga sama Rehan. Kayaknya adalah masalah gawat deh, Mah. Aduh, jangan sampai bangkrut nih. Nah, ayo kita lihat, Mah. Selamat siang pemirsa. Saat ini polisi sedang mengidentifikasikan penyebab terjadinya kecelakaan mengenaskan di proyek yang dipimpin oleh Bapak Yoga dan Bapak Rehan. Berikut liputannya. Aduh musibah nih. Tuh kan, Mah. Bener kan? Berarti kantornya Yoga harus menanggung semua biaya korban dong ya? Ya nggak? Bagus juga kerjaan Hendra. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa? Sabar ya. Sabar, ini musibah. Ibu-ibu, tolong tenang dulu. Memang semua ini musibah. Tapi perusahaan akan mengganti semuanya. Jadi kalian bisa tenang. Iya, tenang saja karena aku pribadi akan menanggung semua. Dan perusahaan juga akan menanggung semua beban kerugian, juga mengganti semuanya. Apa? Mau diganti? Diganti dengan apa? Dengan uang? Terus bagaimana dengan kaki suamiku yang sudah diamputasi? Apa bisa diganti dengan uang? Kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa mereka harus menjadi korban? Rehan, stop Rehan. Rehan, kamu apa-apaan sih? Ada apa sebenarnya? Ya Allah, tangan kamu luka. Kamu tunggu sebentar ya, aku ambilin obat. Rehan, coba lihat lukanya. Astagfirullahaladzim, segitu parah. Diam, aku obatin dulu ya. Sakit nggak? Aku marah besar sama dia yang menyebabkan kejadian ini. Aku yakin kejadian itu disengaja. Dan siapapun yang melakukannya, orang itu gak punya hati. Karena coba bayangin aja, dia udah gak mikirin nyawa orang lain. Rehan, kamu tuh gak boleh seperti itu. Kemarahan adalah temannya setan. Kamu gak boleh seperti itu dong. Terima kasih banyak, Aisyah. Tapi tetap aja aku merasa kesal dengan dia yang melakukan. Aku gak habis pikir kenapa ada orang yang bisa tegas seperti itu. Nyawa orang bisa dibuat mainan. Rehan, ini semua adalah kehendak Allah. Kita nggak boleh menyalahkan siapapun. Ya udah, mending kamu sholat zuhur ya. Sekarang udah masuk waktunya sholat zuhur. Baiklah Aisyah, terima kasih banyak. Untung kamu sudah ingetin aku. Terima kasih. Sama-sama. Kamu memang baik. Yoga, itu benar berita tentang perusahaan kita? Kantor kamu seperti itu? Iya. Aduh, kalau memang benar, bisa bahaya dong buat keuangan kita dan reputasi kita. Terus bagaimana Yoga? Udah lama. Mau gak usah khawatir, pokoknya nanti semuanya aku yang handle. Aku juga lagi pusing nih, biar aku
biar aku pikir apa yang harus aku lakuin sekarang, ya. Aneh, benar-benar aneh. Selalu saja datang berita yang gak enak. Mama yakin. Ini nih. Semua nih gara-gara kamu. Perempuan pembawa sial. Kamu menikah lagi dengan anak saya, akhirnya begini nih kejadiannya aja. Selalu saja ada masalah. Apa sih, Mah? Semuanya marahin Aisyah. Ini bukan salah Aisyah, ini gak ada hubungannya sama Aisyah. Udah deh, aku tuh pulang aku mau cari ketenangan, oke? Jangan bikin ribut terus, kenapa sih? Enggak oke, gak bisa tenang. Ini uang kita, ini gara-gara dia. Siapa lagi kalau bukan dia? Enggak, bukan salah dia, ini gak ada hubungannya sama dia. Mas, aku boleh bicara sama kamu? Boleh dong sayang, kenapa? Enggak, aku cuma mau bilang, kamu itu jangan terlalu stres. Ini semua kan bukan kesalahan kamu. Ini adalah kecelakaan. Iya sih, cuman aku gak habis pikir aja gitu. Maksudnya aku sangat detail dan sangat serius untuk ngerencanain semua ini gitu. Dan aku yakin Rehan pun juga, kalau ini bisa terjadi gitu. Rehan, apa kamu yakin dia melakukannya sebaik yang kamu lakukan? Maksud kamu? Ya maksud aku, kita juga nggak tahu kan Rehan punya pikiran yang sama kamu apa enggak. Jadi aku pikir juga dulu bukannya dia saingan bisnis kamu kan? Iya dulu emang dia sempat mau ngerebut semua klien aku, terus dia sempat mau ngancurin perusahaan aku sih. Cuman aku rasa itu kan dulu ya, sekarang kayaknya enggak deh. Kamu kenal sama dia juga belum lama kan? Aku rasa Rehan bukan orang yang seperti itu. Tapi kalau emang ternyata bener Rehan yang ngelakuin semua ini udah benar-benar keterlaluan. Karena kali ini ada korban. Luka-luka dan sampai lumayan parah. Kamu memang hebat, Ashanti. Kayaknya Yoga udah mulai terpengaruh dengan omongan kamu. Sebel banget. Kenapa sih selalu aja yang dibela tuh Aisyah? Saya kan ibunya yang mengandung dia. Kok bisa begitu sih Yoga? Iya mah, aku jadi bete banget deh. Kan aku yang lagi hamil. Kok dia malah ngebelain Aisyah terus? Sepertinya anak kampungan itu sudah mempengaruhi pikirannya Yoga. Iya, luar biasa pengaruhnya. Tapi udahlah, sementara ini gak usah dipikirin. Yang sekarang harus kita pikirkan bagaimana caranya. Harus menyingkirkan Pelangi jauh-jauh dari rumah ini. Biar Yoga fokus perhatiannya kepada Sasa dan anaknya. Ya, itu benar, Cak. Dengar, aku minta pada kalian untuk tetap menangani para korban pasien itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada keluhan. Mengerti? Kami sudah koordinasi ruang rawat dan pengobatan untuk mereka, Pak. Itu juga bagus, tapi aku minta, selain pada pasien, keluarganya juga harus diberikan kenyamanan sebaik mungkin. Mengerti? Jangan sampai ada keluhan. Baik, Pak. Kalian boleh kembali sekarang. Rehan, saya mau ngomong sama kamu. Tolong jawab yang jujur ya. Apa bahan-bahan bangunan yang kamu pakai itu sesuai dengan sepakatan kita? Ya, aku rasa nggak ada masalah. Spesifikasinya sudah sesuai dengan kesepakatan kita. Nggak ada perubahan. Memang kenapa? Nggak, soalnya dari penyelidikan di lapangan katanya bahan-bahan yang kamu kasih itu di bawah standar kesepakatan kita. Kamu pakai bahan-bahan murah. Dan bahan-bahan itu nggak bisa support bangunan kita. Itu nggak mungkin, Yoga. Aku nggak pernah memberikan spesifikasi di luar kesepakatan kita. Ini pasti jebakan. Aku yakin ini ada fitnah. Dan aku nggak bisa terima. Rehan, saya benar-benar nggak nyangka ya. Kalau kamu itu serendah itu. Saya ingatkan sekali lagi ya. Ini menyangkut nyawa orang. Ya. Tolong jangan main-main. Yoga, sekarang terserah kamu bilang apa. Tapi aku nggak akan melakukan perbuatan yang serendah itu. Nggak ada gunanya. Yaudah, kita lihat aja. Kita lihat penyelidikan berikutnya.
jadi pengen banget ketemu sama Hendra lagi sih? Enggak. Aku nggak boleh punya perasaan kayak gini. Nggak boleh. Tapi tuh rasanya kangen banget, pengen banget ketemu sama Hendra. Telepon gak ya? Halo, Dra. Kita ketemu di tempat biasa ya siang ini. Oke? Dah. Sasha, kamu ngapain ajakin aku ketemu di sini? Aku cuma pengen tahu kabar kamu kok. Oh, jadi kamu nidam ketemu sama aku. Gila, akhirnya kamu kejar-kejar aku kayak gini. Ih, siapa juga yang ngejar-ngejar kamu sih? Ini kan permintaan bayi aku. Jadi bayi yang ada di dalam kandungan kamu, pengen kamu ketemu aku dong. Udahlah, kamu tuh gak usah GR deh. Itu kan Hendra dan Sasha. Kok kayaknya mereka deket sih? Dan kenapa mereka bicarain soal kandungan yang ada di dalam tubuhnya Sasha? Jangan-jangan itu anaknya Hendra. Aku harus cari tahu. Hendra. Shanti, Sebenarnya ada hubungan apa sih kamu sama Sasha? Kok kamu sama dia tadi bahas soal kandungan yang ada di dalam tubuhnya Sasha? biarpun Ashanti sekutu aku, Ashanti gak boleh tahu kalau bayi yang ada di dalam kandungan Sasha adalah anak aku. Kamu ngapain di sini? Aku cari kamu itu, aku mau bilang kalau kerja kamu itu bagus. Sekarang kita tinggal tunggu aja kehancuran mereka kayak gimana. Wait, tunggu dulu dong. Yang semua aku lakuin itu menghabisin modal, banyak banget. Jadi, kamu tahu kan maksud aku? Aku tahu, Yoga itu pasti memberikan banyak uang sama aku. Kamu tenang aja ya. Aku akan membayar kamu dengan atas apa yang kamu kerjakan dengan bagus. Nah, gitu dong. Hei, Aisyah, kamu kenapa? Ayolah, aku paling gak bisa kan ngeliat kamu sedih kayak begini. Ayo dong, kamu cerita sama aku. Kamu kenapa? Mas, sebenarnya tuh aku nggak mau ngeribetin kamu. Tapi ibu bilang sama aku dia pengen buka jahitannya. Dan itu semua perlu modal. Apa kamu bisa bantu aku? Aisyah, masa gara-gara ini doang kamu nangis? Karena aku tahu posisi kantor kamu sekarang lagi sulit. Dan aku nggak mungkin minta itu sama kamu. Aku nggak mau bikin kamu susah, Mas. Tapi aku terpaksa melakukan ini. Aku nggak mau bikin ibu kecewa. Ya udah, kamu gak usah khawatir ya. Kamu jangan nangis dong. Nanti aku transfer ke kamu ya. Oke? Mas, makasih banyak ya. Aku nggak tahu harus bilang makasih lagi kayak gimana sama kamu. Hei, itu kan udah kewajiban aku. Ya, aku akan selalu jagain kamu dan ibu mertua aku. Oke? Yoga betul-betul bodoh. Udah, jangan nangis lagi. Ya. Hahaha. Yoga percaya aja ibu mau buka jahitan. Bodoh deh, aku ngarang cerita kalau ibu lagi pengen banget buka jahitan. Karena ibu juga nggak peduli sama aku. Yang penting sekarang aku dapat duit. Rehan telepon, ngapain ya dia? Halo? Ashanti, aku mau bicara denganmu. Kita ketemuan. Mau bicara apa? Terus di mana? Oh,
Ya udah, oke. Waduh, mau kemana lagi tuh Aisyah? Harus diikutin. Rayhan, ada apa kamu minta aku ketemu di sini? Aku sedang dicelakai. Ada yang memfitnah aku habis-habisan saat ini. Dan aku tidak suka dengan semua ini. Aku tahu pelakunya Hendra. Memang saat ini aku tidak punya bukti yang mengarah padanya. Tapi aku tahu siapa dia. Ashanti, sekarang aku minta kamu jujur padaku. Apa kamu ada di balik semua ini? Kalau memang kamu ada di balik semua ini, aku sama sekali nggak peduli. Tapi tolong, jangan membahayakan nyawa orang lain yang tidak berdosa. Apa kamu pikirin keluarga mereka? Para pekerja itu tidak tahu apa-apa, tidak berdosa. Mereka jadi sasaran. Mereka tidak tahu masalah kita. Jadi jawab sekarang, Ashanti. Aku nggak suka dibohongi. Jawab aku sekarang. Ini adalah masalah di antara kita. Mereka nggak ada hubungannya. Stop, Rayhan. Aku minta kamu berhenti bicara seperti itu. Kalaupun iya, emangnya kamu punya bukti apa? Hah? Kamu punya bukti? Enggak kan? Ngapain juga aku capek-capek mikirin keselamatan orang lain? Mereka bukan keluarga aku. Iya kan? Jadi sekarang benar. Kamu cuma pura-pura baik. Sungguh aku nggak nyangka. Aku pikir kamu berubah. Tapi ternyata kamu nggak berubah. Dan semua yang kamu katakan, yang kamu bilang bertobat, yang kamu bilang kamu menyesal pada Aisyah, ternyata cuma sandiwara. Tapi tolong kalau balas dendam, jangan kamu libatkan orang lain. Mereka sama sekali nggak tahu apa-apa. Aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini. Sungguh nggak nyangka. Ya terserah aku dong mau balas dendam kayak gimana. Emangnya urusan kamu? Hah? Enggak kan? Aku akan beritahu Aisyah. Kalau ternyata benar kamu cuma pura-pura. Rayhan. Emangnya Aisyah bakal percaya sama kamu? Dia nggak akan percaya sama kamu. Kemana tuh Aisyah ya? Perasaan taksinya berhenti di sini. Gak salah tuh. Wah, bener-bener ya Aisyah ya. Dasar perempuan munafik. Aku harus foto nih buat barang bukti. Kurang jelas. Bagus ya, berani-beraninya kamu tuh selingkuh. Selingkuh sama laki-laki ini nih. Nih, berani sekali kamu ya. Luar biasa, dasar perempuan materialistis. Gila uang kamu tuh ya. Jual diri, kamu menikah dengan anak saya, lalu kamu mesra-mesraan sama laki-laki ini. Jangan bicara sembarangan, Bu Indah. Dia nggak seperti yang Ibu bilang. Udah, kamu gak usah ngebela perempuan ini. Kamu gak tahu dia ini siapa. Lihat, saya punya bukti. Saya akan bilang sama Yoga. Saya akan kasih tahu Yoga. Biar Yoga menceraikan kamu. Lepas. Apa ini? Ih! Apa ini? Udah, berhenti. Kalian seperti anak kecil saja. Dasar perempuan kurang ajar. Berani sekali kamu ya. Kamu pikir ini bisa hilang? Hah? Buktinya bisa hilang? Gak akan. Saya akan betulin. Saya akan kasih tahu sama anak saya biar kamu tahu rasa. Sebentar.
Yoga, Mama mau bicara sama kamu ya. Aisyah tuh selingkuh sama Rehan. Ini nih ada buktinya nih. Kamu harus sadar Yoga, selama ini kamu tuh dimanfaatkan sama Aisyah. Yoga aku emang ketemu sama Rehan. Tapi aku ketemu sama dia karena aku mastiin kalau emang dia yang menyebabkan kecelakaan waktu itu. Bohong, kamu tuh bohong. Yoga, kamu jangan percaya sama perempuan ini. Itu tukang bohong nih. Mas, aku gak mungkin selingkuh sama orang lain. Apalagi itu rekan bisnis kamu. Gak ada orang lain selain kamu di hati aku. Aku tahu, mama kamu emang gak pernah suka sama aku. Dia gak pernah percaya sama aku. Tapi ya gak apa-apa. Aku ikhlas kok, Mas. Aku ikhlas. Udah lama, aku percaya sama Aisyah. Ya, udah deh, jangan bikin berita-berita yang gak ada. Yoga, Mama kecewa sekali sama kamu. Gak mungkin, Rehan. Ashanti gak mungkin melakukan semua itu. Aku kenal bagaimana Ashanti Aisyah. Dia bisa berbuat apa saja. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Ashanti bekerja sama dengan orang yang ingin hancurin aku. Sekarang bukan masalah aku lagi, tapi orang banyak. Aisyah, aku mohon kamu percaya sama aku. Aku gak seperti yang Rehan duga. Aku gak seperti itu, Aisyah. Udahlah, kamu gak usah bermain sandiwara di depan Aisyah. Gak usah berakting. Aku gak acting, Rehan. Aku gak acting. Kamu marah sama aku gara-gara aku bilang sama kamu kalau aku akan menceraikan Yoga kan? Karena kamu gak mau Aisyah bersatu lagi dengan Yoga. Karena kamu masih mengharapkan cintanya Aisyah kan? Kamu bicara apa ini? Jangan macam-macam. Aisyah, kamu jangan percaya yang dia katakan. Aku gak mungkin seperti itu, dia itu licik. Iya, aku licik. Aku licik karena aku gak mau Aisyah kehilangan kebahagiaannya. Aku pengen Aisyah bersatu lagi dengan Yoga. Aisyah, aku mohon sama kamu percaya sama aku. Aku gak mau kita salah paham lagi, aku gak bisa jauh dari kamu dan ibu. Aisyah, kasus Pak Jono ingatkan. Kamu jangan pernah melupakan perbuatan buruk yang sudah pernah dia lakukan. Jangan pernah. Rehan, stop. Ashanti. Kamu yang sabar ya. Aku percaya kok sama kamu. Percuma. Kalaupun aku terus bertanya sebenarnya, Aisyah juga gak akan percaya. Aku akan buktikan kalau Ashanti percaya. Anak cantik, Bibi ke dapur dulu ya. Bibi bikin susu buat kamu. Ntar Bibi balik lagi. Jangan rewel ya, Nak. Jeng Mira, saya harus cepatnya menyingkirkan Pelangi. Iya, Jeng, benar. Ini satu-satunya cara supaya kita bisa mengeluarkan perempuan itu keluar dari rumah ini. Ayo cepetan, Jeng, cepetan. Anak cantik, nih Bibi susunya udah jadi nih buat kamu. Hah? Astagfirullahaladzim. Pelangi? Pelangi di mana nih? Nyonya Indah? Nyonya Indah, Bapak Pelangi mau kemana itu? Waduh, Pelangi mau dibawa kemana nih? Saya harus ikutin Nyonya.
Jeng. Aduh, jangan buru-buru. Jeng. Jeng, kita taruh sini aja ya. Ya udah Jeng, cepetan Jeng. Kamu tuh apa-apa setuju-setuju aja payah. Jangan lama-lama Jeng, saya paling takut sama lebah. Ayo cepetan, sama lebah aja takut payah. Ya udah cepetan taruh aja di situ. Ya Allah, lindungilah anak hamba Pelangi ya Allah. Jauhkanlah dia dari orang-orang jahat yang ingin menyakitinya. Hanya Engkau tempat hamba memohon pertolongan ya Allah. Karena Engkau Maha Pelindung. Amin. Saya bantuin Jeng, kita ke rumah sakit ya Jeng. Aduh Jeng, sini Jeng. Saya kan udah bilang Jeng tadi tuh harusnya cepet-cepet pergi dari sini. Jeng sih nggak nurut sama saya, nggak mau dengerin saya. Aduh, Nyonya Indah bawa Dedek Pelangi kemana ya? Kok nggak ada tanda-tanda sih? Kok ada suara bayi? Mudah-mudahan itu Pelangi ya? Suaranya dari sana. Astagfirullahaladzim, Dedek Pelangi. Ya Allah, Nak. Tega banget sih kamu ditinggalin di sini, ya Allah. Tapi untung kamu nggak apa-apa, sayang. Iya, kita pulang, sayang. Kita pulang. Dedek, untung kamu nggak apa-apa, Nak. Mama, jadi Mama Indah disengat sama lebah? Udah deh, Syah. Kamu jangan banyak nanya. Mama ini masih trauma. Kamu tahu nggak, kemarin itu lebahnya itu banyak banget. Untung loh Mama itu cepet-cepet kabur dan ngumpet. Coba kalau nggak, nasib Mama bisa sama kayak Bu Indah. Ih, Mama kenapa sih? Bu Indah disengat ribuan lebah dan kondisinya sekarang kritis, terus belum sadarkan diri. Sepertinya kemungkinan besar serangannya beracun. Dok, lakuin yang terbaik buat mama saya ya. Baik, Pak. Aduh, panas. Ini di mana? Kok banyak api? Aduh, aku di mana lagi nih? Jangan-jangan ini, jangan-jangan. Kamu sedang berada di neraka, Indah. Kamu orang jahat. Kamu bakal membusuk di neraka, Indah. Jangan. Gak mungkin saya membusuk di sini. Gak mungkin. Kamu orang jahat, Indah. Saya orang baik. Kamu akan membusuk di neraka. Saya banyak amal. Saya sering sholat. Ampun. Aduh panas. Jangan.
Astaga, di mana nih? Enggak, kayaknya aku nunggu di luar deh, aku gak kuat. Yaudah. Kenapa bisa banyak lalat di rumah sakit? Dan baunya busuk sekali. Saya juga heran, Dok. Sepertinya Bu Indah kena azab. Apa yang bisa dilakukan ya? Aduh, iya, kok bau ya? Bau banget ya? Bau? Rumah sakitnya kok bau sih? Ini baunya dari rumah. Hah? Masa? Hah? Aduh, Yoga, antar Mama. Mama mau pulang. Mama mau pulang aja. Ma, tunggu dong. Dok ini gimana, Dok? Enggak usah tanya dokter. Pokoknya mau pulang. Bau. Ma, mau mana sih, Ma? Bau banget ya, bisa kena azab tuh. Iya, mana ada penyakit aneh kayak gitu. Jaga ya mulut. Kalau ngomong yang kurang ajar. Enak aja kena azab. Saya ini orang baik-baik, nggak mungkin saya kena azab. Bu, tolong Bu, tenang. Bu Indah kenapa marah-marah? Ada apa ya? Kebetulan ada kamu. Saya kasih tahu ya. Ini rumah sakit apa sih sebenarnya? Hah? Rumah sakit itu kan harus bersih, steril ya. Kok banyak laler, bau busuk lagi. Apa nih begini? Yang bau diri sendiri, makanya banyak lalat ngerubungin. Iya, usir aja, Pak. Bikin rumah sakit ini nggak steril aja. Jaga ya mulut kamu ya. Yang harus diusir tuh kamu. Saya ini orang kaya, nggak kayak kamu orang miskin. Bu, tolong Bu. Jangan buat ribut. Ma, ayo Ma. Ngapain kamu kesini? Kamu mau bicara soal Ashanti. Aku nggak mau debat lagi sama kamu. Ini bukan soal Ashanti, Aisyah, tapi ini soal Ibu Indah. Barusan tadi aku bertemu dengan dia dan wajahnya merah-merah seperti itu. Aku tidak tahu kenapa dia bisa seperti itu dan baunya juga tidak enak. Mungkin ada perbuatan yang membuat dia jadi seperti sekarang ini. Kalau itu perbuatan Bu Indah dan itu balasan dari perbuatan Ibu Indah, apa yang habis dia lakukan? Aku jadi mencemaskan Pelangi, Ryan. Kamu benar juga. Tapi aku pikir dia baik-baik aja. Yoga pasti menjaga Pelangi dengan baik. Aneh deh. Semua orang kemana sih? Kok pada nggak ada? Pelangi juga nggak ada. Permisi, Bu. Bimina? Iya, Bu. Bibi dari mana? Bu, maaf. Nyonya Indah tadi berusaha nyingkirin Didi Pelangi. Untung Minah lihat. Jadi Minah kejar. Minah buru-buru ngikutin Nyonya Indah. Dan maaf ya, Bu. Ibu jangan bilang Nyonya Indah kalau Minah yang ngikutin. Terus Minah bawa pulang lagi Didi Pelanginya. Maaf ya, Bu. Gak apa-apa, Bibi tenang aja. Aku gak akan bilang sama siapa-siapa, ya? Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Kok Bu Ashanti anaknya diculik gak mau marah ya? Minah? Iya, Nyonya. Maaf, Nyonya. Nyonya bau. Alah, udahlah nggak usah banyak ngomong, pakai bau-bau. Saya mau tanya, itu Pelangi ada di sini? Maksud Nyonya apa? Pelangi dari tadi tuh sama Minah, Nyonya. Siapa ya yang udah bantuin Pelangi? Gak mungkin Pelangi pulang sendirian ke rumah. Pasti ada seseorang nih.
Yaudah sana. Jeng Mirah, bener-bener deh. Kenapa sih pelangi pakai ada yang nyelamatin? Coba kalau nggak ada orang yang selamatin pelangi, pasti tuh anak udah bunyok-bunyok, udah hancur, kena lebah. Ya kan? Jeng, kenapa sih? Saya ngomong kok nunduk terus, ada masalah? Jeng, maaf ya Jeng. Saya serius, saya nggak tahan sama baunya Jeng. Jadi saya permisi dulu ya Jeng. Gak kuat Jeng, maaf Jeng. Masa sih? Masa? Masa bau? Wah, kurang ajar tuh. Sa, mau kamu nganter makanan sana ke kamarnya Mama Indah. Kasihan loh, Dek kan nggak bisa makan sama kita di sini, nanti semua nggak bisa makan. Ayo sana. Nggak mau ah. Kenapa harus Sasha, Bude? Kan Bude tahu Sasha lagi hamil. Udah gitu Mama Indah bau busuk terus dilalerin. Nanti kalau kenapa-napa sama cabang bayi aku gimana? Loh kue iki kan menantune. Lah berbakti toh sama mertuamu, urusin mertuamu. Kok ndak mau toh? Gimana sih? Lo masa aku? Mbak Yu, saya juga udah gak tahan sama baunya. Ya udah, nggak ada yang mau nganter? Ya udah, biar aku aja yang nganter. Mas, aku aja yang nganterin makanan buat mama kamu. Karena udah kewajiban aku sebagai istri kamu merhatiin mama kamu, ya? Makasih ya, kamu udah mau perhatiin mama aku. Iya, sama-sama. Gak apa-apa kok. Itu jangan banyak-banyak, Mas. Itu kan pedes. Oh iya. Ini? Ya udah, aku anterin dulu ya. Ya, oke. Aduh, perih banget. Aduh, sakit nih, ya ampun. Lebah-lebah nyebelin banget sih. Panas. Mana bau lagi nih badan, aduh. Ya ampun, ternyata baunya sebusuk ini. Bleh. Kasian ya. Yang nemenin cuma Lalat doang. Ngapain sih kesini? Mau menghina orang? Di sana keluar aja. Nih, aku kesini itu bawain makanan buat ibu. Makanya jangan marah-marah dong. Lapar kan? Nih, sini. Lapar? Gimana sih? Katanya kesini mau bawa makanan buat saya. Sengaja ya kamu ngejatoin ya? Lapar banget ya? Iyalah. Ya udah, ambilin aja makanan yang udah jatuh. Masih enak kok. Dasar perempuan kurang ajar. Dia pikir aku nih gembel apa? Enak aja. Aduh. Permisi. Selamat pagi. Pagi. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk Pak Rehan. Rehan. Aisyah, ada apa? Pak Rehan. Pak Rehan ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan soal kejadian yang menimpa belasan proyek yang mengalami kecelakaan.
Tapi ada apa ini, Pak? Kenapa saya harus datang ke kantor polisi? Semua dugaan mengarah bahwa Pak Rehan melakukan penggelapan uang dan melakukan spek di bawah standar yang mengakibatkan karyawan mengalami kecelakaan. Saya kenal betul dengan Rehan, dia nggak mungkin melakukan itu. Nanti Ibu bisa jelaskan di kantor. Tapi Pak, sebenarnya kesalahpahaman ini bisa saya jelaskan. Pak, tolong Pak. Tolong cabut tuntutannya Pak Rehan. Dia nggak salah, saya kenal betul dengan dia. Udah Aisyah, biarin aja nggak apa-apa. Aku akan pergi. Aku akan ikut Pak polisi. Mari Pak, kita berangkat. Andre, bawa dia. Siap, Dan. Rehan. Tenang saja Aisyah. Rehan. Rehan. Yoga, jadi kamu yang melaporkan. Aku tidak menyangka kamu melakukan ini. Mas Yoga, apa jangan-jangan Mas Yoga yang udah laporin Rehan ke polisi? Aku ada buktinya. Pak Yoga, ini saya sudah menemukan buktinya. Ini ada dokumen-dokumen bertanda tangan Rehan yang menginstruksikan untuk beli spek-spek yang emang di bawah standar kita. Tapi Pak Rehan udah akui ke perusahaan kita, dia udah memenuhi semua sesuai kontrak. Bukti apa? Katakan coba, katakan. Aku nggak bersalah apa-apa. Bukti apa yang kamu punya? Ini. Tapi bagaimana bisa ada bukti tanda tangannya Rehan? Enggak, Rehan nggak mungkin melakukan itu. Bawa dia. Siap, Dan. Pak, semua ini nggak benar, Pak. Yoga! Kami juga akan melakukan penyelidikan terhadap kantor Pak Rehan secepatnya. Terima kasih ya Pak. Ini memang sudah menjadi tugas kami. Untuk sementara, bukti surat dan tanda tangan asli Pak Rehan sudah merupakan bukti otentik untuk menangkap beliau. Berdasarkan dari hasil integrasi yang kami lakukan, kami memutuskan untuk menetapkan Saudara Rehan sebagai tersangka dan harus ditahan selama dalam proses penyelidikan. Aku harus mencari akal. Aku tahu kalau aku ini sudah dijebak. Rehan. Rehan, kenapa kamu masih ada di sini sih? Kamu nggak salah. Kamu nggak seharusnya ada di sini. Ada surat sepenting itu dengan tanda tanganku. Aku juga nggak tahu dari mana surat itu. Tapi yang jelas di sana ada tanda tanganku dan asli. Aku nggak ngerti sama sekali. Rehan, semua surat-surat kamu itu kan melalui aku. Aku yang tanda tangan. Apa jangan-jangan aku yang nggak teliti? Aisyah, kamu kenapa tiba-tiba diam begitu? Kenapa? Kamu masih inget gak? Waktu Ashanti bawa Pelangi ke rumah sakit. Jadi waktu itu Ashanti sempat balik lagi. Katanya popok Pelangi bocor. Nah di saat itu juga file-file kamu itu jatuh di depan dia dan dia bantuin aku. Apa jangan-jangan dia selipin berkas kosong untuk ditandatangani sama kamu? Ya Allah, Rehan maafin aku ya, aku gak teliti. Kamu sekarang tenang aja, nggak perlu panik. Aku ini kan nggak bersalah, aku yakin. Aku akan bisa bebas. Udah, kamu tenang aja, jangan panik. Kita akan cari jalan, ngerti?